kita sekarang ada di ruang multifunction. Ini banyak banget ya karya anak-anak ya Bu ya? Iya. Ini mereka yang Dari buat kecil. semua dirakit lalu dipajang di sini. Ada yang guru, ada yang anak-anak, tapi mereka belajar merakit di sini. Wah. Bu, tadi saya sempat singgung tentang bagaimana apresiasi orang tua terhadap anak-anaknya yang sudah meningkat IQ-nya ya. Apalagi Bu, buah dari kegigihan Ibu di dunia robot ini. Saya tuh karena robot mungkin sesuatu yang baru ya. Jadi banyak sekali event saya diminta. Tapi juga memang saya mengumpulkan uangnya dari event, Mbak. Bisa buka rumah robot ini. Dulu kan modal kita kecil banget ya, kursus kecil. Event-event itu besar-besar dan beberapa sampai ada 14 muri saya diberikan. Jadi ada 14 muri. 14 muri ya. Tahun berapa aja itu? Dari tahun 2009 saya mulai terima muri. Jadi terus banyak acara-acara besar semuanya pakai muri. Jadi karena memang lumayan ekstravagan, Mbak. Jadi acara saya nggak pernah kurang dari 1000 anak. Dan aku suka melihat anak pesisir main robot. Bagaimana mereka anak SLB 4000 anak SLB main robot. Apalagi ya, robot rotan, ada robot rotan, membuat robot dari rotan, juara. Apalagi ya, saya sudah lupa Mbak, tapi ada 14 yang saya ingat. 14 ya. Itu semua masuk di muri ya? Ya, Guinness sekali hampir, tapi karena biayanya 400-an, aku pikir aku nabung aja Mbak. Sayang, hampir. Nabung buat rumah robot? Bukan rumah robot lagi. Bagus banget sih. Tapi pastinya dari buah kegigihan itu nggak cuma penghargaan-penghargaan yang diberikan oleh pihak lain, pihak luar ya, tapi tentunya adalah kepuasan batin bagaimana melihat anak-anak. Ya, dan Indonesia memang tidak pernah kalah. Kita kalau membawa anak pertandingan gitu ya, dan pertandingan officially sudah dari TK. Dari TK itu saya melihat di tahun 2007, saya ingat saya pergi ke Australia dan satu pesawat dikirim oleh pemerintah Korea anak TK. TK. Jadi anak TK udah officially berlomba robot. Nah, itu di situ saya makin mantap bahwa Indonesia akan perlu, karena satu kapal aja sudah dikirim oleh Korea pada saat itu. Sejak itu saya sering membawa pertandingan dan Indonesia nggak pernah pulang dengan tangan kosong. Biasanya juara satu. Jarang lah, harapan jarang banget. Satu atau dua. Pasti nomor utama ya. Dan pertandingannya bukan yang pertandingan buatan sendiri, tapi pertandingan memang diakui dunia. RoboCup itu kita juara satu dengan lagu Bengawan Solo. Robotnya menari gitu, keren banget Mbak pokoknya. Selalu kita bawa pulang medali buat bangsa. Selalu bawa medali buat bangsa Indonesia. Berarti Ibu sudah bicara bangsa, artinya Ibu sudah memikirkan masa depan bangsa. Mudah-mudahan robotik ini bisa didengar dari program ini, menjadikan setiap orang tercelik matanya, batinnya, supaya bagaimana untuk membuat robotik ini menjadi salah satu langkah untuk Indonesia maju. Ya? Kalau dilihat dari gaya bicara Ibu tentang edukasi, lalu kemudian cum laude lagi S1, S2 di Amerika, kemudian juga beberapa hasil yang sudah dicapai, tentunya ada satu nilai Bu yang Ibu miliki, dan nilai itu tidak semua orang punya, gitu ya Bu ya. Yang saya ingin tahu adalah nilai-nilai penting apa sajakah yang pernah diberikan pada orang tua. Kenapa saya bilang orang tua? Karena nggak jauh. Buah jatuh nggak jauh dari pohon ya. Pasti ada pimpinan, ada tuntunan dari orang tua. Boleh nggak disampaikan? Pertama-tama mungkin saya harus berterima kasih banget sama mami saya. Kenapa? Karena dari saya umur 3 bulan, mami saya tuh udah dipanggil ibu robot. Dia nggak bisa nengok sejak 3 bulan, nggak bisa nengok sampai saya lahir baru dia bisa nengok. Jadi kalau jalan harus muter. Sudah ada nubuatan. Sudah ada nubuatan. Saya nggak tahu harus berterima kasih apa. Ya berterima kasih, harus berterima kasih. Jadi banyak hal menerobos sesuatu bisnis itu, mau menyerahnya mungkin udah lebih dari ribuan kali saya mengatakan aku menyerah aja gitu ya. Buat setiap kali mau menyerah, atau orang tua saya mendukung untuk menyerah, papi saya terutama, kita punya ada pabrik ya, saya memang disiapkan untuk menjalankan pabrik. Selalu yang menjadi rema adalah, ingat loh, kalau itu kemauan Tuhan,
Jangan sampai seperti bangsa Israel yang dari 40 hari jadi 40 tahun. Mutar-mutar saja. Nah, itu sebabnya. Karena tidak berhikmat. Ya. Sebenarnya kalau kita sudah di ujung bawah sekali yang kita sangat lemah banget, sedih banget, kesel banget gitu ya. Nggak peduli dengan apakah itu suara Tuhan, apakah bukan Iya, gitu. iya, benar. Tapi kesaksian yang nyata adalah yaitu, mami saya 7 bulan dan memang Tuhan selalu setiap kali saya nggak kuat gitu, ada aja dan langsung dengan manusia nyata memberitahu, jangan stop, jangan ini, ada aja. Itu perjalanan sampai hari ini saya harus berterima kasih pada orang tua yang nggak pernah putus-putusnya sampai hari ini nih kalau ada rapim tiap Jumat makanan tuh nggak pernah stop gitu ya. Wow. Sekecil itu. Yang terkecil seperti itu dan sampai hari ini benar-benar saya pikir itu doa ibu nggak ada duanya ya, nggak ada duanya. Dan Ibu yang punya peran yang ibu punya peran, Biasa. terutama mungkin dari yang kita tabur juga. Memang dari kecil saya nggak berkata itu perbuatan baik saya, tapi memang mungkin memang sudah edukasi dan sosial itu saya dapat banyak penghargaan sosial karena memang saya banyak ngajar-ngajar Iya, PMI pastinya. dan semua. Itu buah kegigihan juga, Pak. Buah kegigihan dan tidak menyerah memang. Iya, benar. Iya, iya. Nah, tadi bicara mengenai juga nilai, tentunya juga nilai itu akan mensupport seorang Julie Cindrawan, ya, wanita pertama yang membuat rumah robot di Asia Tenggara. Ya. Tentu perjalanan dari nilai yang sudah diberikan orang tua itu akan memberikan satu kepercayaan diri dalam menghadapi masalah. Ya. Kan nggak selalu nih menghadapi masalah seperti apa yang kita inginkan terjadi, ya. Menghadapinya tuh pasti mau terjadi seperti yang kita inginkan. Ya. Ada kalanya Ibu Julie tidak mendapatkan apa yang tidak diinginkan. Ya. Bagaimana menyikapinya? Rasanya 15 tahun ini saya merasa saya belum mendapatkan yang saya inginkan. Oh, ternyata belum ya? Waduh. Rasanya belum sama sekali. Karena benar-benar saya berdoa waktu saya tahu saya harus menjalankan robotika ini yang saya sangat tidak suka, komputer dalam arti bukan robotika, komputernya dulu. Saya berpikir kita harus seperti pedang bermata dua karena waktu kita adalah sama 24 jam. Ya. Jadi saya pikir apa yang harus saya kerjakan? Banyak sekali yang mau franchise bisnis ini, bukan saya nggak mau jual franchise atau bukan kata orang itu idealis, nanti nggak ada uangnya, bukan itu semua. Tapi saya merasa memang bukan itu yang mau dicapai, uang sekali. Tapi saya mau bikin kurikulum dan sekarang sudah terjadi kurikulum buat Indonesia. Oke. Anak-anak murid puji Tuhan udah ekstra dan intra. Sekarang dibuka rumah robot yang memang masih berusaha untuk survive. Ini rumah robot ya. Tapi dari rumah robot ini saya tahu cikal bakalnya bakal luas, yaitu ada kampung robot, ada semuanya. Dan itu sudah mulai ditelepon dari banyak desa-desa, kampung-kampung. Tinggal saya berdoa Tuhan berikan kekuatannya lagi untuk berjalan ke depannya seperti apa. Tapi satu persatu saya merasa sudah digenapi satu persatu. Digenapi, Ya, ya. Meskipun digenapi. masih ada yang ingin dicapai Yang lagi saya untuk kedepannya ya. Yes, baru DKI Jakarta tugasnya masih 520 berapa kabupaten, Mbak? Iya, itu doa saya. Ya, kita akan datangi itu, Bu. Amin. Perlu pendamping, saya siap. Amin, perlu banget. Perlu. Apa yang menjadi pengalaman Ibu yang sangat berkesan atau yang terdalam dalam kehidupan seorang Julie Cindrawan pada saat pengalaman bertemu dengan Tuhan? Yang saya lihat Tuhan nggak pernah kasih izin pada saya untuk stop, terutama saya bicara robotik ini. Ya karena Tuhan nggak pernah izinkan saya menyerah. Dan saya juga tidak tahu kenapa, kalau ditanya kenapa rumah robot ini ada, saya juga tidak tahu kenapa rumah robot ini ada. Tapi yang pasti sekarang ada, berjuang sangat untuk rumah robot ini tetap berdiri baik. Tapi satu step udah ada bahwa Intra sudah masuk ya. Iya. Dan masyarakat jadi mengenal robot. Saya pikir karena rumah robot juga ya. Betul. Dan itu adalah karya Tuhan di dalam Ya, kehidupan. Tuhan nggak pernah izinkan saya stop. Mungkin kalau ditanya karakter apa yang saya punya, saya pikir segala karakter bisa disebutkan. Tapi satu hal adalah Tuhan nggak mengizinkan saya stop, itu aja sih. Oke. Nggak pernah mengizinkan Karena saya stop. tahu ini berdampak buat setiap orang. Saya pikir bukan pedang bermata dua lagi, tapi kayaknya udah ke segala arah. Udah ke segala arah, Mbak. Udah ke semua penjuru Udah ke pelosok semua dan penjuru pelosok. bagian-bagian mana yang bisa dibangun ya. Betul, Luar biasa.
Ibu Julie, ada pesan nggak? Pesan inspiratif yang bisa disampaikan kepada pemirsa Woman Breakthrough? Menjadi seorang wanita, saya pikir kita harus tangguh. Banyak hal, terutama di bisnis ya. Kadang guilty-nya banyak karena kita mikirin anak, mikirin keluarga. Tapi nggak usah dipikirkan semua itu. Tadinya saya banyak sekali terintimidasi dengan, wah kamu nggak jaga anak, wah kamu keluar terus. Tapi akhirnya saya dapat saya sadar bahwa semua juga Tuhan punya jalan. Dengan begini pun saya melakukan yang benar, kita hidup bermanfaat ya, kita hidup berkarya. Saya pikir anak dijaga Tuhan dan saya harus berbangga hati mengatakan anak-anak saya tiga-tiganya Tuhan jaga sampai saat ini. Poin yang saya mau sebutkan adalah pertama availability kita. Kalau kita sudah nggak mau, Tuhan nggak bisa bantu, nggak bisa buka jalan. Mukjizat mau dikasih juga nggak terjadi kalau kita nggak mau. Nomor dua, memang tangisan, kesusahan udah nggak usah di grumble, tapi jangan menyerah. Banyak kali yang membuat stop itu di luar ketekunan, kerajinan dan semuanya adalah kita jangan menyerah. Itu satu hal yang harus dipunya. Dengan kekuatan siapa? Tentu saja dengan kekuatan Tuhan. Pasti nanti kalau Tuhan punya mau, ada aja jalan dibantunya. Meskipun menuju pintunya kayak mau kejedok gitu ya, tapi nggak sampai nanti Tuhan bantu. Itu selalu terjadi di hidup saya, terutama di robotik. Dan saya percaya perjalanan rumah robot pun akan mengalami hal seperti itu, ya. Di mana kita belum melihat ke depannya, tapi Tuhan sudah tahu bahwa akhirnya adalah kemenangan yang akan kita capai buat anak-anak bangsa Indonesia bisa mengenal robotika. Menarik sekali, senang banget dengarnya Bu. Iya, amin, makasih. Luar biasa sekali. Pemirsa Love Channel, itu tadi yang sudah disampaikan oleh seorang Julie Cidrawan, wanita pertama yang membuat rumah robot di Asia Tenggara tentunya. Dan apa yang kita bisa tangkap dari pembicaraan kita yang cukup panjang ini adalah kreativitas Allah itu diturunkan kepada kita, yang diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Dan kemudian Allah disiplin di dalam menciptakan dan menjaga kita. Maka kita pun harus mempunyai disiplin yang sama dengan Allah kita. Dan kita harus mempunyai roh yang setiap hari available, siap, sedia, di mana Tuhan memakai kita lebih lagi. Dan tuntas sudah perbincangan kita pada hari ini dalam program Woman Breakthrough. Saya Glenna Dumasari, kita ketemu kembali dalam program Woman Breakthrough mendatang. Di episode mendatang, menampilkan wanita yang selalu berdampak bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.